Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahullah khair anak-anak. Di sini Ustadz akan menjelaskan tentang hadis ke-26 kalau nggak salah ya, hadis ke-26. Setelah kita mempelajari hadis ke-25, 24, 23 dan sebelum-sebelumnya ya, sampai kita di hadis ke-26. Ini ngebut banget ini kelas 2 ya. Saya harap kelas 2 ya atau kelas 8 SMP ITI Yahro ini harus bisa mengejar hadis-hadis walaupun di dalam rumah ya. Belajarnya di rumah tetap harus menghafal ya. Bagi kalian yang misalnya belum, nanti akan saya japri sendiri berapa yang belum nanti saya suruh hafalin ya. Kalau bisa saya telepon orang tua kalian ya, karena saya lihat ada banyak atau mungkin banyak malah ya dengan sengaja tidak mau menyetor ya. Saya harap ayo usaha dulu menyetor, insya Allah nanti ada jalannya. Kalau mau usaha insya Allah ada jalannya ya. Hadis ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu salama minan nasi alaihi sadaqah wa kullu yaumin tatlu'u fihi samsu ta'dilu baina snaini sadaqah wa tu'inur rajul fid dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khutwatin tamsiha ila sholati sadaqah wa tumitul adda anit tariqi sadaqah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya. Di sini dijelaskan tentang hadis ke-26, yaitu tentang ada amal-amalan yang dianggap sebagai sedekah. Ya, dari tadi kita mendengar bahwanya intinya sedekah. Apa itu artinya? Mari kita lihat. Dalam terjemahan hadis ya disebutkan bahwa dasarnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap anggota tubuh manusia wajib bersedekahi setiap hari di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang adalah sedekah. Engkau menolong seorang yang berkendaraan lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkat barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah. Dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, di sini sudah jelas ya tentang ada amal-amalan yang bisa dianggap sebagai sedekah. Ya, ini yang menjadikan dasar bahwasannya sedekah itu bukan hanya dengan harta ya. Orang sedekah dengan uang, dengan barang, dengan perhiasan ya. Tidak hanya seperti itu. Ya, di sini di hadis ini dijelaskan bahwasanya sedekah itu juga termasuk bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu juga termasuk sebuah sedekah. Seperti tadi misalnya ada kita membantu menaikkan, ada orang tua misalnya menaikkan dia ke motor, menyalakan motornya ya, menurunkan motornya dari garasi, atau mungkin memanaskan motor dengan hal-hal yang misalnya remeh tapi itu ternyata itu sedekah ya. Perbuatan baik yang kita lakukan dengan niat bahwa itu untuk mencari ridha Allah, itu akan menjadi sedekah semua ya. Membantu menaikkan, misalnya ada kamu ketika di pasar ada ibu-ibu bawa barang yang banyak, ternyata diangkat mau ngangkatin ke atas motor, ke rombong itu dia tidak kuat ya, maka dibantu untuk diangkat ke rombongnya. Ada banyak tadi beberapa poin, ada beberapa amalan yang bisa dipelajari ya. Adapun sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran yang dapat diambil dalam hadis ini ya. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Ta'ala setiap hari atas kesehatan anggota badan ini ya. Kita harus bersyukur bahwasanya kita anggota badannya masih lengkap, tidak ada yang dikurangi. Matanya masih utuh 2, kakinya masih bisa buat berjalan, tangannya masih bisa untuk memegang dan mau makan, mulutnya masih bisa mengucapkan hal-hal yang bisa
ya. Dia usahakan anggota tubuh kita itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan yang kedua, Allah telah menjadikan sebagai rasa syukur terhadap nikmatnya setiap anggota badan untuk menolong hamba Allah Ta'ala bersedekah kepada mereka dengan menggunakan sesuai kemaslahatannya. Tuh, ketika kita sudah diberi Allah begitu banyak nikmat seperti tangan, kaki, mata, hidung, mulut, dan yang lain-lain, ada telinga ya, ada perut, ada otak ya, ini semua tolong dimanfaatkan dengan hal-hal yang sesuai itu apa ya, misalnya tangan itu ya untuk makan, untuk hal-hal yang baik, bukan malah menjotos orang, mencuri ya. Kaki itu juga buat jalan kaki, bukan malah menendang kanan kiri, tertendang, ada pohon tendang, ada orang lewat tendang, ada kucing tendang, semuanya tendang semua. Jangan boleh seperti itu ya. Tolong apa yang telah diberikan Allah itu bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Yang keempat, yang ketiga, termasuk sedekah adalah menahan tangan dan lisan untuk tidak menyakiti orang lain. Justru seharusnya digunakan untuk menunaikan hak-hak setiap muslim tuh, menahan tangan dan lisan, karena ini dua alat ini biasanya yang salah diartikan ya. Ada tangan itu malah buat mencuri, bukan malah memberi. Terus ada untuk lisan itu malah mencela, bukan untuk memberi pujian ya. Itulah, kita harus diperbaiki ya, yang masih suka mengatakan hal-hal kotor, masih melakukan perbuatan hal-hal yang tidak terpuji, ayo diperbaiki ya. Yang keempat, jasad harus dikeluarkan zakatnya sebagaimana harta dan zakatnya. Ada zakatnya. Zakat badan adalah melakukan perbuatan baik, bersedekah, dan pintu-pintunya yang banyak tuh. Setiap barang, misalnya kita setiap mungkin bulan Ramadan ya, itu ada zakat fitrah. Itu zakat fitrah itu apa ya? Zakat yang harus ditunaikan oleh umat muslim. Seperti halnya itu badan itu ada zakatnya ternyata ya. Sudah teman anak-anak, zakat badan itu ada zakatnya. Apa itu zakatnya Ustaz? Zakatnya itu adalah melakukan hal-hal yang baik ya. Dengan hal-hal baik yang kita lakukan, otomatis zakatnya itu akan gugur. Berarti badan ini bermanfaat, bukan hanya untuk bukan malah dipakai untuk maksiat ya. Diharap untuk bisa melakukan perbuatan baik agar itu bisa bermanfaat bagi orang lain juga. 5. Anjuran untuk mendamaikan kedua belah pihak, tolong menolong, mengucapkan kalimat yang baik, berjalan menuju sholat, menyingkirkan penghalang dari sholat. Tuh, ketika kita keluar rumah ada yang bertengkar, kita memisahkan, bukan malah melu gelut ya. Aja jotos-jotosan gitu, bukan malah bersekongkol. Ayo jotosi cahui bersekongkol lah, parah kamu tuh ya. Melakukan perjalanan kita menuju ke masjid itu juga suatu pahala. Makanya kadang orang sampai mereka itu mau muter nyari tempat yang misalnya lebih jauh dari itu ya, untuk mencari pahala yang banyak. Tapi ya sampai muter keluar kota baru balik lagi untuk menuju masjid desa. Ndak muter sak kota ngopo ya. Terus anjuran untuk membersihkan sarana-sarana umum ya, contohnya ya kayak kamar mandi, kamar tidur ya, ada dapur, ada tempat makan, ada musola lah kayak gitu ya. Yang ketujuh dan yang terakhir, anjuran untuk melakukan keadilan, karena dengan keadilan keadilanlah ditegakkan langit dan di bumi ya. Keadilan itu adalah sebuah hal yang mutlak bagi seluruh manusia ya. Dan nanti ketika di akhirat tidak ada pengadilan yang lebih adil kecuali pengadilannya Allah ya. Jadi semua itu akan ditimbang semua, ada yang wong kaya karo wong miskin rano itu urusannya ya. Yang membunuh terus membayar uang 1 miliar dapat bebas ya, nggak ada seperti itu ya. Hukum semua ya. Makanya kita sebagai manusia, sebagai umat muslim juga harus percaya bahwasanya ya kita harus berbuat baik, keadilan itu harus ditegakkan ya.
harus berbuat adil, mana yang memang perlu untuk dikeluarkan, mana yang untuk ditahan. Jangan, adil itu bukan sama rata loh ya. Adil itu bukan satu sama rata. Adil itu dimana sesuai dengan kebutuhan. Misalnya adikmu sama kamu ya kebutuhannya beda. Gak bisa adikmu satu, masmu kamunya satu. Gaji sangunya 10.000 adik, kamunya 10.000 ya gak cocok ya. Ya adik 5.000 kamu 10.000, adik 1.000 kamu 2.000, ya kayak gitu ya. Bukan malah sama. Adil itu tuh menyesuaikan. Itu aja yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap stay at home, semoga yang ini bisa bermanfaat, nanti bisa ditanyakan kepada saya atas pertanyaan-pertanyaan mengganjal ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.